Balik lagi dengan saya Rais Rashid ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun ini bahasa Lampung ya, ingat kita harus lestarikan bahasa Lampung kita. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang apa nih? Penerapan sebentar. Kita mau bahas materi tentang penerapan dari sistem persamaan linear 3 variabel. Oh ya, ini kalau kita kemarin udah belajar sistem persamaan linearnya, kita sekarang belajar tentang penerapannya. Buat apa sih menerapkan? Buat apa sih kalian belajar sistem persamaan linear ya? Oke, tujuan pada pembelajaran kali ini kalian ada dua, saya ambil dua. Yang pertama, kalian nanti bisa membedakan konsep sistem persamaan 3 variabel, metode substitusi, metode gabungan, dan metode determinasi. Ini nggak usah sebenarnya. Dan kalian juga bisa menerapkan berbagai strategi yang efektif dalam menentukan hubungan penyelesaian, serta memeriksa kebenaran jawaban dalam penyelesaian matematika gitu ya. Intinya nanti kalian punya soal cerita, kalian disuruh ngerjain dengan berbagai strategi yang menurut kalian paling mudah, entah substitusi, gabungan, atau apa gitu ya. Nah, tujuan yang kedua, kalian nanti bisa merancang dan menyelesaikan model matematika dari sebuah permasalahan yang otentik. Ini soalnya cerita, nanti kalian diharapkan bisa mengerjakannya. Caranya dengan membuat model dulu. Nah ini, makanya diambil tujuannya kalian bisa merancang dan menyelesaikannya gitu. Nah, untuk soal cerita kayak gini, metode penyelesaian yang harus kalian lakukan ini ada beberapa. Yang pertama, kalian nanti dari soal cerita, ini kan soal cerita ya umumnya, kalian harus bisa melakukan pemisalan variabel dalam soal. Jadi kita mau buat model matematikanya dulu nih, tapi caranya kita biar gampang kita arahkan ke pemisalan. Misalnya ini sebagai X, ini sebagai Y, ini sebagai Z, atau sebagai A, terserah kalian gitu ya. Oke, kemudian kalau udah dimisalkan ya tinggal kalian bentuk model matematikanya. Ini sesuai dengan soal. Biasanya dia kalian pindahannya per kalimat ya. Satu kalimat dibuat model, satu kalimat buat model gitu. Kalau udah dibuat model ya tinggal diselesaikan dengan metode substitusi atau gabungan atau determinasi, atau terserah kalau kalian punya cara lain ya. Oke, jadi lebih gampang kita masuk ke contoh soal deh. Ini ada gambar mbak-mbaknya lagi beli apa ini buku ya. Kemudian ada mas-masnya ini. Yang jangan ini Ayu, ini Bimo, Chandranya mana? Chandranya lagi moto ini. Ya udah nggak penting gitu ya. Oke, ini sudah di Google. Oke, kita masuk ke contoh soal. Misalnya Ayu, Bimo, dan Chandra sedang berbelanja di sebuah toko buku bareng-bareng ya. Ayu beli 3 set pensil, 4 penghapus, dan 1 buku tulis. Kemudian Bimo membeli 6 set pensil, 2 penghapus, dan 1 buku tulis. Chandra sendiri beli 2 pensil, 5 penghapus, dan 10 buku tulis. Nah, kemudian mereka di kasir, Ayu ternyata membayar 83.000, kemudian Bimo membayar 86.000, dan Chandra membayar 158.000. Nah, pertanyaannya adalah berapa harga dari masing-masing benda tersebut. Kebetulan di sini tidak ada label harganya gitu ya. Oke, cara menyelesaikannya kita lihat. Langkah pertama kayak tadi yang sesuai dengan dijelaskan di awal ya. Kita misalkan, jadi ketika ini bercerita tentang harga dari pensil, penghapus, dan buku tulis, ya kita misalkan harga dari satu set pensil adalah X, harga dari sebuah penghapus adalah Y, dan harga satu buku tulis adalah Z gitu ya. Jadi misalkan X, Y, Z, boleh ABC, boleh PQR, atau terserah kalian ya, dan harus selalu X, Y, Z. Oke, dari kalimat pertama nih 3x plus 4y plus z sama dengan 83.000, ini dapat dari kalimat pertamanya. Gimana tadi? Dari si Ayu beli 3 pensil, 4 penghapus, dan satu buku tulis. Totalnya adalah 83.000 ya. 3 set pensil berarti 3x plus 4y plus z sama dengan 83.000. Kemudian bersamaan yang kedua berarti 6x tambah 2y tambah 1z dan z aja lah ya. Kemudian si Chandra ini 2x ditambah 5y ditambah 10z sama dengan 158.000 ya. Jadinya kayak gini. Ini masing-masing dibuat
persamaan. Nah ini namanya adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Ini udah dibentuk sistem. Ya udah, di sini kita tinggal melakukan pengerjaan atau penyelesaian. Di sini saya mengambil eliminasi ya. Eliminasi dari persamaan 1 dan 2. Yang akan kita hilangkan adalah z-nya. Kenapa z-nya? Karena kebetulan ya. Karena kebetulan ini z-nya udah 1, koefisiennya di gampangnya tinggal kita kurangkan langsung z-nya. Kalau yang y-nya udah 1 ya y-nya aja. Tapi di tahap pertama dan kedua nanti sama-sama yang dihilangin adalah z-nya ya. Ya, di sini saya pakai eliminasi, mau ngilangin z-nya, ini saya eliminasi z dari persamaan 1 dan 2. 1 dan 2 ditulis 3x plus 4y plus z sama dengan 83.000. Kemudian yang kedua 6x plus 2y plus z sama dengan 86.000. Supaya z-nya eliminasi atau hilang, kita kurangkan. Jadi dikurangin z kurang z habis 3x dikurang 6x min 3x, 4 dikurang 22 ya, sama dengan 83.000 dikurang 86.000 min 3.000. Nah, ini dapat persamaan baru, yaitu persamaan ke-4. Selanjutnya kita eliminasi z dari persamaan yang mana? Kedua dan ketiga. Ya. Kita ketulis 6x plus 2y plus z dengan 86.000. Kemudian 2x plus 5y plus 10z sama dengan 158.000. Nah, kan kita mau ngilangin z. Oh, ternyata z-nya belum sama nih. Yang ini z-nya 1 depannya, yang ini z-nya 10. Nggak bisa kita hilangkan. Jadi cara menghilangkannya adalah dengan mengkalikan yang atas dengan bilangan 10, nanti kan jadi 10z, nah hilang. Yang bawah tetap kali 1. Atau nggak usah dikali, nggak apa-apa sih. Enaknya dikali silang. Yang ini kali yang atas kali yang bawah kali yang atas. Jadi yang atas ini semua dikali 10, yang bawah semua dikali dengan 1 gitu ya. Kita kalikan 10 kali 6 60x, 10 kali 2y 20y ditambah 10 kali z 10z. Kemudian 86 ini kali 10 juga, jangan nggak dikali, nggak adil nanti kan, harus adil. Jadi 86 juga kali 10 jadinya 80.000. Yang bawah dikali 1 tetap 2x plus 5y plus 10z sama dengan 158.000. Z-nya udah sama, biar hilang kita kurangin ya. Kalau ininya plus berarti kita kurangin. Tapi kalau ininya plus ininya min, nah ini maka bukan dikurang tapi ditambah, disesuaikan aja ya. Oke, kemudian kita kurangkan yang tadi, berarti 10 min 10 habis. 60 dikurang 2x 58 ya. 20 kurang 5 15 sama dengan 860 dikurang 158 adalah 702 ya. Ini dapat persamaan kelima. Yang ini ada x dan y, yang ini juga ada x dan y, kita gabungkan aja. Oke, ini ada yang ketinggalan, sorry. Nah ini, jadi dari persamaan 4 dan 5 yang baru tadi ini kan. Nah, kita hilangkan salah satu untuk mendapatkan yang lain. Di sini saya mau menghilangkan yang y-nya, yang y-nya nih ya. Sini saya mau menghilangkan yang y-nya. Tadi berarti 2y sama 15. Ini kan belum sama nih. Nah, ini kita samain. Yang atas dikali yang bawah 15. Yang atas ini semua dikali 15. Yang bawah dikali dengan 2 silang ya. Kalikan 15 semua jadinya min 45x ditambah 30y ditambah sama dengan min 45. Kemudian persamaan keduanya ini dikali 2 berarti 116x ditambah 30y sama dengan ini juga dikali 2 1.400.000. Ini dikurangin biar habis coret-coret. Min 45 min 116 min 161x sama dengan min 149.000. X sama dengan ini dibagi 161 jadinya 9.000 gitu. Dapat ya X 9.000 ya. X 9.000, sorry, ini X 9.000 kita masukkan ke persamaan yang keempat ya. Persamaan keempat itu bunyinya adalah min 3x plus 2y sama dengan min 3.000 kan. Nah, karena X nya udah ketemu 9.000 maka X nya kita ganti dengan 9.000, makanya min 3 kali 9.000 ditambah 2y sama dengan min 3.000, kaliin jadinya min 27.000 ditambah 2y sama dengan min 3.000. Kemudian 2y tetap, ini pindah ruas ke kanan jadi plus ya, jadi 2y sendiri, 2y sama dengan min 3.000 plus 27.000 dikurangin yang ini jadinya 24.000, maka y nya kita dapat adalah 24.000 dibagi 2 12.000 ya. Nah, X nya udah dapat 9.000, Y nya udah dapat 12.000, kita tinggal nyari Z nya. Cara nyari Z nya kita masukin aja ke persamaan 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, terserah.
Saya di sini ngambil persamaan 1. Persamaan 1 itu tadi katanya 3x plus 4y plus z sama dengan 83.000. Sama kayak tadi x nya udah punya 9.000 ganti. Kemudian y nya 12.000 ganti. Kali ini 3 kali 9 27.000, 4y berarti 4 kali 12 48.000. Ini bisa ditambahin ya, berapa 27 tambah 48 ini berarti ya berapa, 75 pindah harus ke sana, jadi 83.000 dikurang 75 tinggal 8.000. Gampang deh, selesai. Jadi udah dapat nilai z nya 8.000. Jadi kita simpulkan adalah harga dari satu set pensil itu tadi x ya, harga dari satu set pensil adalah 9.000, harga dari satu buah penghapus adalah 12.000 ya nih yang penghapus, dan harga satu buku tulis adalah 8.000 ya. Jadi kalau soalnya cerita berarti kesimpulannya juga dalam bentuk kalimat kayak gini ya, jangan cuma x nya sekian, jangan itu ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk biar lebih mantap kalian. Biar lebih mantap silahkan dipelajari latihan yang ke-7 ini ya. Ada beberapa soal, ada 4 soal ya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Oke ya. Kalau gitu saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun.